Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nahmaduhu wa nusallim ala rasul karim, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan mentaati perintah Allah sesuai dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ingin berbagi tentang masalah 10 adab bertamu atau bersilaturahmi di rumah orang lain. Lagi-lagi masalah adab. Ini penting untuk kemudian kita ketahui bersama agar senantiasa setiap aktivitas kita penuh dengan adab. Karena adab ini perintah Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga adab ini merupakan yang menjadi pembeda antara kita dengan hewan. Agar menjadi manusia yang seutuhnya, maka ada baiknya setiap aktivitas kita penuh dengan adab. Baik, saya akan menjelaskan 10 adab bertamu ketika berada di rumah orang lain. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah mengetuk pintu rumah dengan lembut. Cara kita sebagai tamu dalam mengetuk pintu rumah yang kita datangi itu harus dengan lembut dan penuh dengan kesopanan, sehingga si pemilik rumah ridho akan kedatangan kita. Hal ini juga memperlihatkan dan mengharapkan apa yang menjadi tujuan kita ketika bertamu atau bersilaturahmi akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik saudara-saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang perlu kita perhatikan, adalah batasan mengetuk pintu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita untuk mengetuk pintu tidak lebih dari 3 kali. Dan kita boleh kembali pulang jika tidak ada jawaban dari dalam. Yang kedua, ucapkan salam dan meminta izin masuk. Sebelum kita masuk ke rumah orang, hendaklah kita meminta izin kepada si pemilik rumah, sehingga walaupun rumah terbuka, kita tetap tahu diri untuk tidak langsung masuk ke dalam rumah tanpa dipersilakan terlebih dahulu. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Kildah bin Al-Hanbal, beliau pernah masuk ke dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mengucapkan salam dan meminta izin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kembalilah dan ucapkan assalamualaikum. Bolehkah saya masuk?" Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud. Yang ketiga, tidak menghadap langsung di depan pintu rumah orang. Saat kita bertamu dan meminta izin, hendaknya kita jangan menghadap langsung di depan rumah orang, baik rumah itu tertutup maupun terbuka. Hal ini bertujuan untuk memberikan hak kepada pemilik rumah agar mempersiapkan diri menyambut tamu. Hal ini sesuai dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika mengetuk pintu, beliau tidak pernah menghadap ke arah pintu, tetapi beliau berada di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Jika beliau diizinkan masuk, maka beliau masuk. Jika tidak, beliau kembali. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, tidak melihat isi rumah atau mengintip rumah orang. Kita bertamu, kita hendaknya tetap berada di tempat yang dipersilahkan kita duduk. Tidak perlu mata kita melihat ke sana kemari atau bahkan mau mengintip-ngintip rumah orang, atau bahkan sampai kita mau masuk ke dalam rumahnya untuk melihat isi dalam rumah orang. Yang kelima, bersalaman. Bersalaman dengan sesama jenis atau mahramnya itu sebuah kebaikan yang dapat menggugurkan dosa-dosa. Keutamaan bersalaman dapat dilihat di dalam sebuah hadis dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah 2 orang muslim saling bertemu dan mereka berjabat tangan kecuali dosa-dosanya diampuni sebelum mereka berpisah.
Karenanya dalam bertamu usahakan untuk bersalaman kecuali pada lawan jenis. 6. Duduk di tempat yang disediakan oleh tuan rumah. Sebagai seorang tamu, kita sudah sepantasnya menjaga sopan santun agar tidak membuat si tuan rumah marah kepada kita. Selain meminta izin, duduk juga perlu diperhatikan dalam bertamu. Ketika kita sudah dipersilakan masuk ke dalam rumah, maka hendaknya kita duduk atau menempati tempat yang dipersilahkan oleh tuan rumah. Hal ini sesuai dengan hadis dari Muawiyah bin Judaid. Ia berkata, saya pernah meminta izin untuk menemui Sayyidina Umar bin Khattab. Maka orang-orang berkata, duduklah di tempatmu sampai beliau keluar menemuimu. Maka aku pun duduk di dekat pintunya sehingga beliau menemuiku. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh, menjawab pertanyaan dengan jelas. Ada kalanya mungkin ketika kita berkunjung di rumah orang lain, maka pemilik rumah biasa mengajukan pertanyaan tentang apa menjadi tujuan kita datang, apa maksud kita datang, atau mungkin mencari siapa atau kita ini siapa. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk menjawab dengan jelas dan jujur. Di dalam sebuah hadis disebutkan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, saat aku meminta izin untuk bertemu kepada Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda dan bertanya dari dalam rumah, siapakah itu? Aku menjawab, saya. Lalu beliau bersabda, saya? Seolah-olah hal tersebut membuat Rasulullah marah akan hal itu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas mengajarkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW ternyata tidak menyukai seseorang yang tidak menjawab pertanyaan dengan jawaban yang jelas alias membingungkan. Yang kedelapan, menunjukkan raut wajah yang baik. Selama kita bertamu, kita harus perlihatkan akhlak sebagai seorang muslim yang baik dan penuh kasih sayang. Hal ini bisa dilakukan dengan menunjukkan wajah yang baik, manis, dan penuh senyum. Yang kesembilan, mendoakan. Setelah si pemilik rumah menjawab salam kita, kemudian mempersilahkan kita masuk ke dalam rumahnya dan memberikan suguhan atau jamuan kepada kita, maka kita harus membalasnya dengan doa kebaikan karena kita telah diterima dan dijamu dengan baik. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma gfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah meninggalkan kesan yang baik. Setelah keperluan kita sudah selesai dalam bertamu, maka sebaiknya kita meninggalkan kesan yang baik kepada si pemilik rumah, sehingga si pemilik rumah mendoakan kebaikan untuk kita dan mengharapkan kedatangan kita untuk kembali. Nah, untuk supaya meninggalkan kesan yang baik itu bisa dilakukan dengan cara yang seperti sudah kita ketahui bersama tadi, dari 1 sampai 9. Saudara-saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penjelasan tentang 10 adab bertamu ketika di rumah orang lain. Semoga bisa kita kesankan dalam hati kita, kita niat amal dan juga sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum sempat mendengarkannya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.